Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang pertama yaitu speech act theory, yang kedua ada dramatism, dan yang ketiga ada the narrative paradigm. Yang pertama kita akan belajar tentang speech act theory dulu ya. Speech act theory atau teori tindak tutur. Teori tindak tutur ini adalah tuturan yang mengandung niat, maksud, atau tujuan tertentu yang mempunyai dampak kepada mitra tutur atau pendengarnya. Dan biasanya tindak tutur ini tuh berupa kalimat, frasa, kata, bunyi, ataupun wacana yang mempunyai maksud untuk pendengarnya atau mitra tuturnya itu melakukan sesuatu. Dan teori ini juga merupakan salah satu kajian ilmu pragmatik yang diciptakan oleh Austin pada tahun 1962 dan dikembangkan oleh muridnya bernama Shirley pada tahun 1979. Jadi intinya speech act theory ini berbicara tentang bagaimana sih tuturan kamu, bagaimana kata-kata kamu itu bisa membuat orang lain itu melakukan sesuatu. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang isi teori ini, baik adanya kalau kita mau mengenal tentang konsep awalnya dulu teori ini. Kenapa sih teori ini kok bisa tercipta gitu kan ya? Apa maksudnya teori ini? Jadi begini teman-teman, konsep awal teori ini tuh dulu para ahli bahasa mendefinisikan bahasa sebagai deskripsi tentang suatu kejadian atau fakta empiris yang kebenarannya tergantung pada proposisi atau isi kalimat. Jadi contohnya tuh kayak gini. Aku mendeskripsikan Ririn itu cantik. Nah, Ririn itu cantik itu tergantung. Kebenarannya sesuai apa tidak itu tergantung gitu kan. Kalau yang lihat cowok mungkin aja dia bisa bilang Ririn itu cantik. Tapi kalau misalnya yang bilang misalnya adiknya Ririn gitu, belum tentu adiknya Ririn mengatakan bahwa Ririn itu cantik. Nah itulah menurut ahli bahasa itu dulu seperti itu, hanya untuk mendeskripsikan sesuatu yang kebenarannya tergantung dari proposisi atau isi kalimat tersebut. Tetapi menurut Austin itu berbeda. Austin tidak setuju dengan statement tersebut. Kenapa? Karena menurut Austin bahasa atau pernyataan tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat yang terisolasi pada kebenaran iya atau tidak, sesuai atau tidak, benar atau salah, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Nah, disinilah speech act theory itu lahir. Jadi, menurut Austin itu kalimat itu nggak cuma untuk mendeskripsikan sesuatu, tapi juga bisa untuk orang melakukan tindakan karena kalimat tersebut. Contohnya kayak gini, pergilah beli bunga. Misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah suatu contoh kalimat yang dimana dia tidak hanya mendeskripsikan, tetapi dia juga melakukan suatu tindakan. Dia ada unsur untuk orang lain itu pergi dan membeli bunga. Itulah yang dimaksud Austin. Jadi menurut Austin, speech act theory itu kayak gitu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membagi jenis tutur itu ada dua teman-teman. Jadi ada tuturan performatif dan tuturan konstatif. Di sini aku akan jelasin tuturan performatif dulu ya. Di sini dari katanya aja, dari dasar kata performa. Jadi ada suatu tindakan yang dilakukan atau action yang dilakukan dari tuturan tersebut. Jadi pengertiannya itu adalah bahasa membuat orang lain melakukan sesuatu atau tindakan. Sedangkan tuturan konstatif itu sendiri kebalikan nih dari tuturan performatif. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Atau bisa kita simpulkan seperti ini loh, kalau konstatif itu ungkapan deskriptif. Nah, kalau kita dulu di SMA belajar tentang tes deskriptif, nah deskripsi, nah itu adalah tuturan konstatif. Dia hanya memberikan informasi, dia hanya memberikan kayak apa ya, mengungkapkan suatu fakta ini benar atau salah gitu. Itu adalah tuturan konstatif. Tapi kalau tuturan performatif, dia tuh
memberikan dampak ke orang lain atau impact ke orang lain untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Seperti itu. Dan speech act theory itu termasuk tuturan yang mana? Speech act theory adalah tuturan performatif, karena di speech act theory itu diharapkan mitra tutur atau pendengar itu melakukan suatu tindakan setelah kita mengatakan sesuatu, seperti itu. Supaya nggak bingung, aku coba kasih contoh ya. Jadi kalau tuturan performatif itu contohnya kayak gini teman-teman. Kita misalnya minta tolong ke teman kita ya, tolong belikan makan ayam geprek dong di kantin gitu. Nah itu kan pasti dia melakukan gitu loh. Itu suatu kalimat yang menunjukkan perintah untuk melakukan suatu tindakan gitu loh, yang membuat orang itu melakukan, oh iya oke, aku beliin ya di UC Walk ya misalnya gitu. Tapi kalau tuturan konstatif itu kebalikannya, kayak misalnya ayam geprek di UC Walk itu enak loh, itu tuturan konstatif. Belum tentu kalau kamu bilang enak terus orang lain akan beli kan gitu. Tapi kalau kamu bilang kayak gitu, orang lain akan tahu. Artinya dia terinformasi oleh kamu. Dia mendapatkan informasi bahwa ayam geprek di UC Walk itu enak, seperti itu. Untuk terjadinya tuturan performatif, ternyata dibutuhkan suatu syarat nih teman-teman, yaitu harus memenuhi felicity condition. Apa sih felicity condition itu? Kondisi di mana adanya kesesuaian antara pelaku dan situasi tertentu. Jadi contohnya kayak gini, contoh yang sama ya, misalnya minta tolong temen beliin ayam geprek tadi. Tolong dong beliin ayam geprek di kantin. Nah, ada suatu bentuk kesesuaian antara situasi dan pelaku di peristiwa itu. Di mana kesesuaian situasinya? Kita tuh sama-sama lagi merasakan lapar di waktu yang sama. Itu kesesuaian situasi. Tapi kesesuaian pelakunya adalah di mana pada saat itu aku lagi sibuk kerja kelompok, dia bisa turun untuk beli makanan. Nah, sekalian lah aku minta tolong untuk membelikan aku makanan juga. Jadi kesesuaian antara situasi dan pelaku di peristiwa itu ada. Makanya kenapa peristiwa aku minta tolong ke temanku itu merupakan peristiwa tuturan performatif. Adanya suatu tindakan yang diberikan oleh temanku atas tuturanku tersebut. Nah, untuk berikutnya kita sudah masuk ke kayak jantungnya dari speech act theory ini. Jadi speech act theory ini terbagi dalam 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama adalah tindak lokusi, yang kedua adalah tindak ilokusi, dan yang ketiga adalah tindak perlokusi. Aku akan jelasin dulu isinya apa, maksudnya tindak lokusi itu apa, tindak ilokusi itu apa, tindak perlokusi itu apa. Baru nanti aku kasih contoh ya supaya nggak bingung. Jadi tindak lokusi itu adalah tindakan di mana kita mengatakan atau menuturkan sesuatu. Itu merupakan tahap awal untuk terjadinya speech act theory. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindak ilokusi itu adalah tindakan yang tuturan tindakan kita menuturkan itu mengandung maksud atau tujuan tertentu. Ada arti di balik kata tuturan kita itu. Di balik tuturan kita itu ada artinya, ada maknanya, ada tujuannya. Itu merupakan tahap kedua setelah tindakan lokusi. Dan tindakan yang terakhir adalah tindak perlokusi yang membuktikan speech act teorimu itu berjalan apa tidak. Itu adalah tindak perlokusi. Karena apa? Karena tindak perlokusi itu adalah tindakan yang diciptakan oleh mitra tutur. Efek atau dampak dan sebab atau akibat dari tuturan tersebut. Dan ketiga-tiganya ini saling berkaitan teman-teman. Karena berkaitan dan bertahap, jadi tiga-tiganya ini bisa diberikan contoh. Misalnya ya, ada seorang pasangan mengatakan seperti ini, aku akan menikahimu tahun depan. Nah, tindak lokusinya yang mana nih? Kalimat tersebut, aku akan menikahimu tahun depan, itu adalah tindakan lokusi, mengatakan sesuatu. Tetapi tindak ilokusinya itu apa? Dia menjanjikan sesuatu. Apa janjinya? Akan menikahi tahun depan pasangannya tersebut. Kemudian yang ketiga, tindak perlokusi. Tindak perlokusi itu apa sih? Nah, tindak perlokusi itu kita lihat apakah dari tuturan tersebut ada action yang ditunjukkan, ada impact yang ditunjukkan. Kalau misalnya ada, berarti pasangan ini tahun depan akan sudah menjadi suami istri.
Tapi jika tidak, maka pasangan ini tetap sama saja, stuck di tempat gitu. Begitu teman-teman. Nah, untuk berikutnya, selain ada 3 jenis tindak tutur, ada juga jenis ilokusi menurut Shirley. Nah, menurut Shirley, ada 5 jenis ilokusi. Yang pertama itu adalah asertif, yakni tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Contohnya itu kayak menyarankan, menyatakan, menginformasikan. Itu asertif. Dan yang kemudian ada direktif atau tuturan yang dimaksudkan agar si mitra tutur melakukan tindakan sesuai tuturan. Contohnya itu kayak memesan, memerintah, memohon, seperti itu. Terus komisif. Komisif ini tindakan yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya kayak tadi berjanji, bersumpah, mengancam, menjamin. Nah, itu komisif. Ekspresif. Ekspresif ini ungkapan sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan orang. Contohnya itu kayak bersyukur, mengucapkan congrats ya, thank you, atau menyesal. Terus yang terakhir ada deklaratif, yaitu ilokusi yang menyebabkan perubahan atau kesesuaian antara proposisi dan realitas. Contohnya itu kayak memecat, menghukum, membaptis, dan lain-lain. Apa sih teori dramatisme itu? Teori dramatisme adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai sebuah drama. Yang mana teori ini mengonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama dan menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang memperlihatkan oleh berbagai pemain. Teori ini dikenalkan oleh Kenneth Duvalberg pada tahun 1945. Berg memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Teori ini membandingkan tentang sebuah pertunjukan dan menyatakan bahwa sebagaimana dalam sebuah karya, kehidupan membutuhkan seorang aktor, sebuah adegan, alat yang menjadikan adegan, dan sebuah tujuan yang terkandung. Tujuan dari teori dramatisme ini adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia atau memahami mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Asumsi teori dramatisme. 1. Manusia adalah hewan yang menggunakan simbol-simbol. Asumsi pertama berbicara mengenai kesadaran Berg bahwa beberapa hal yang kita lakukan dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita, dan beberapa hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Nah, contohnya, ketika Brian minum pagi harinya, dia memuaskan rasa hausnya. Nah, itu sebuah bentuk naluri hewan. Ketika ia membaca surat kabar pagi dan berpikir mengenai ide-ide yang ia temukan di sana, ia dipengaruhi oleh simbol. 2. Bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Sapir dan Worf menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata-kata bagi mereka. Jadi, orang dibatasi dalam apa yang dapat mereka pahami oleh karena batasan bahasa mereka. Ketika manusia menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tertentu. Ketika bahasa dari suatu budaya tidak mempunyai simbol untuk motif tertentu, maka
pembicara yang menggunakan bahasa tersebut juga cenderung untuk tidak memiliki motif tersebut. Kata-kata, pemikiran, dan tindakan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. 3. Manusia adalah pembuat pilihan. Dasar utama dari dramatisme adalah pilihan manusia. Hal ini ada keterikatannya dengan konseptualisasi akan agensi atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak sebagai hasil pilihannya. Nah, dari ketiga asumsi yang ada, dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Identifikasi dan substansi. 2. Proses rasa bersalah. 3. Pentat. Oke, apa sih maksud dari ketiga bagian tersebut? Penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang pertama, identifikasi merupakan keadaan di antara dua orang yang terdapat ketumpang tindihan pada substansi masing-masing. Semakin besar ketumpang tindihan yang terjadi, maka makin besar pula identifikasi yang akan terjadi. Kebalikannya, semakin kecil tingkat ketumpang tindihan individu, maka makin besar pemisahannya. Substansi adalah sifat umum seseorang sebagaimana digambarkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, rasa bersalah, yang mana di saat kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, dalam konteks tatanan, negativitas, pengorbanan, dan penebusan. Misalnya, kita melakukan kesalahan kepada sahabat kita, pastinya kan hal tersebut membuat kita merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Nah, dalam rasa bersalah itu kan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tatanan atau hierarki, yang kedua negativitas, yang ketiga pengorbanan, dan yang keempat penebusan. Nah, yang pertama itu tatanan, yang mana peringkat yang ada dalam masyarakat terutama karena kemampuan kita untuk menggunakan bahasa. Yang kedua ada negativitas, yaitu menolak tempat seseorang dalam tatanan sosial atau memperlihatkan resistensi. Yang ketiga pengorbanan, yaitu cara di mana kita berusaha untuk memurnikan diri kita dari rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari menjadi manusia. Yang keempat penebusan, penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni sementara. Siklus penebusan rasa bersalah yang mana merupakan akar dari semua retorika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu guilt atau kesalahan yang isinya ada ketegangan, rasa malu, menjijikkan, atau perasaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua ada victimage atau korban, adalah cara di mana kita berusaha membersihkan rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari manusia. Yang ketiga ada mortification atau malu, merupakan aib salah satu metode untuk menghilangkan rasa bersalah dengan menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, pengkambing hitaman adalah satu metode untuk menghilangkan rasa bersalah dengan menyalahkan orang lain. Bagian ketiga yaitu metode pentat. Apa sih metode pentat itu? Yaitu sebuah alat untuk menganalisis bagaimana seseorang pembicara berusaha untuk mendapatkan audiens dan untuk menerima pandangannya tentang kenyataan dengan menggunakan 5 elemen kunci yang mana isinya ada sikap, tujuan, agensi, agent, adegan, dan tindakan. Salah satu studi kasus yang diambil yaitu Sherini dan Bulmatanya yang anti badai. Oke, seperti biasanya Sherini yang sering memamerkan Bulmatanya yang anti badai itu. Namun ada hal yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat mempromosikan bisnisnya dan bukan hanya sekedar berbagi informasi seputar gaya fashionnya. Nah, untuk meneliti kasus ini dapat digunakan dengan metode pentat. Yang pertama tindakan. Burke menganggap tindakan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan ini adalah Sherini meluncurkan bulu mata hasil karyanya sendiri. Yang kedua adegan, merupakan konteks yang melingkupi tindakan. Adegan ini di mana Sherini menjadi trendsetter dan pada saat gaya Sherini menjadi booming. Yang ketiga agen, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan. Agen ini di mana Sherini sebagai agen yang meluncurkan atau mempromosikan bulu mata palsunya. Yang keempat, agensi, merupakan cara-cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan.
Agensi ini Syahrini yang bercerita di media massa tentang fashion dan terutama bulu mata palsunya itu. Yang kelima ada tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ada di dalam bentuk agen untuk tindakan, yang mana Syahrini berargumen tentang tujuannya yaitu benar-benar untuk berbisnis. Yang terakhir ada sikap. Sikap adalah cara di mana seseorang memosisikan dirinya dibanding dengan orang lain. Dalam kasus ini, yang diperdebatkan adalah tujuannya. Syahrini berargumen bahwa produk yang diluncurkan ini benar-benar bisnis. Karena apa? Konsumen yang semakin tinggi dan menguntungkan daripada menyanyi yang semua orang sudah tahu. Maksudnya adalah Syahrini yang profesinya sebagai penyanyi akan berlalu seiring berjalannya waktu. Dan untuk menjamin kehidupan selanjutnya, ia membuka bisnis yang bertemakan fashion. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjadi host kalian untuk menjelaskan tentang teori naratif paradigma. Oke, jadi teori naratif paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Walter Fisher. Nah, Walter Fisher ini itu adalah seorang profesor di Emeritus Edinburgh School of Communication. Nah, karya dia ini itu didasarkan pada konsep di mana masyarakat sebetulnya adalah seorang pencerita yang dikenal dengan teori naratif. Sebagai contohnya adalah storytelling. Itu adalah contoh tertua dan universal yang diajukan oleh Fisher. Oke, kemudian artinya sendiri. Arti dari teori naratif adalah teori yang mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo narrans, dan bahwa pertimbangan akan nilai emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Oke. Jadi, kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Nah, kita ini tuh cenderung dapat lebih terpujuk oleh sebuah cerita yang bagus ketimbang oleh sebuah argumen yang baik. Fisher menyatakan bahwa esensi dasar dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Kemudian kita akan masuk ke pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Fisher berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabungan dari logika dan estetika. Nah, kemudian kita masuk ke asumsi dasar teori naratif. Ada 5 asumsi dasar teori naratif. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Fisher mengatakan bahwa manusia merupakan homo narrans sebagai bentuk metafora untuk menjelaskan kemanusiaan. Cerita merupakan hal mendasar dalam hidup yang mempengaruhi, menggerakkan, dan membentuk dasar keyakinan dan tindakan kita. Dalam berkomunikasi dengan pihak lain, manusia juga memposisikan dirinya sebagai pencerita tersebut. Fisher ini memunculkan asumsi demikian karena berdasarkan pengamatannya, naratif bersifat universal, ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Dalam hal ini, Hawkins mengatakan bahwa manusia pada dasarnya menggunakan cerita dalam semua aspek kehidupan keseharian. Oke, kemudian asumsi yang kedua adalah keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan sehat atau good reason. Yang dimaksud pertimbangan yang sehat adalah individu membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya. Asumsi ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua cerita itu sama atau sebanding dalam hal efektivitasnya. Sebaliknya, faktor dalam pemilihan cerita dibuat berdasarkan alasan-alasan yang bersifat personal berdasarkan pemikiran yang logis. Semua orang mempunyai kapasitas untuk menjadi rasional dalam paradigma naratif. Karena ukuran rasionalitas dalam paradigma naratif berbeda dengan ukuran rasionalitas tradisional yang mendasarkan pada logika formal. Setiap orang mengambil keputusan-keputusan hidup menganggap cara berpikirnya logis dan rasional menurut ukuran personal orang yang bersangkutan. Kemudian ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Asumsi ini memperjelas bahwa ukuran rasionalitas manusia itu tidak sama satu sama lain. Masing-masing orang mempunyai ukuran dan jenis rasionalitasnya sendiri.
Munculnya rasionalitas tertentu pada seorang tergantung konteks di mana mereka terikat. Terus yang keempat, ada rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Orang akan mempercayai sebuah cerita selama cerita tersebut terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Yang perlu digarisbawahi ada bahwa rasionalitas yang dimaksud dalam paradigma ini berbeda dengan rasionalitas tradisional. Sebuah cerita dikatakan runtut ketika pendengar atau pencerita tidak meninggalkan detail-detail yang penting atau mengkontradiksi elemen-elemen dalam cerita dengan cara apapun. Asumsi terakhir, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita. Dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Dan ketika kita memilih cerita-cerita tersebut, kita akan mengalami kehidupan secara berbeda. Juga memungkinkan untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Nah, kemudian ada kunci konsep dalam pendekatan naratif, yaitu ada narasi dan rasionalitas naratif. Oke, ini ada tabel. Tabelnya itu menunjukkan perbedaan naratif dan rasional. Sebagai manusia, kita ini makhluk pencerita dalam konteks naratif, tapi dalam konteks rasional, kita adalah makhluk rasional. Dalam pengambilan keputusan, dari naratif itu berdasarkan pertimbangan yang sehat, sedangkan rasional berdasarkan argumen. Pertimbangan yang sehat yang dimaksudkan berdasarkan sejarah, pertimbangan biografi, dan pertimbangan budaya karakter. Sedangkan di rasional, argumen itu berdasarkan perintah kemasukakalan atau yang rasional lah, yang logika masuk akal. Kemudian rasionalitas dari naratifnya itu kesadaran tentang cerita konsistensi secara internal dan benar pengalaman yang dijalani. Kalau rasional, kualitas pengetahuan dan proses pemikiran formal. Dari cara pandang dunia, naratif itu kumpulan cerita yang dipilih dan diproses penciptaan ulang. Kalau rasional, melihat dunia ini sebagai hubungan logis dengan pemikirannya mereka juga yang logis. Oke, jadi dari situ kita akan memasuki narasi. Apa sih itu narasi? Narasi adalah sebuah deskripsi yang oleh pendengarnya diberikan makna. Nah, itu tadi adalah narasi. Dalam perspektifnya Fisher, narasi lebih dari sekedar cerita, mencangkup deskripsi verbal atau non-verbal, apapun dengan urutan kejadian yang oleh pendengar diberi makna. Hal ini tentunya Fisher menunjukkan bahwa semua komunikasi adalah naratif atau cerita. Dia berargumen bahwa naratif bukanlah gender tertentu, tetapi lebih kepada cara dari pengaruh sosial. Kemudian kedua ada rasionalitas naratif. Rasionalitas naratif adalah sebuah metode standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan makna mana yang diabaikan. Standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan karena kehidupan kita dialami dalam naratif. Kita membutuhkan metode untuk menilai cerita mana yang kita percayai dan mana yang kita tidak perhatikan atau tidak kita perhatikan. Fisher sama untuk bisa dipercayai. Fisher mengidentifikasi dua hal prinsip dalam rasionalitas naratif, yakni coherence dan fidelity, kebenaran. Nah, jadi di sini sudah ada bagan elemen-elemen rasionalitas naratif. Nah, di coherence itu dibagi 3, yaitu struktural coherence, material coherence, dan characterological coherence. Sementara di fidelity ada logic of good reason. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke koherensi. Koherensi sendiri adalah prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi internal dari sebuah cerita. Naratif memiliki koherensi ketika semua potongan dari cerita ada. Oke, jadi maksudnya itu prinsip koherensi merupakan standar yang penting dalam menilai rasionalitas naratif, yang pada akhirnya akan menentukan apakah seorang menerima naratif tersebut atau justru menolaknya. Koherensi seringkali diukur oleh elemen-elemen organisasional dan struktural dari sebuah naratif, sehingga koherensi didasarkan pada 3 tipe konsistensi yang spesifik.
Yang pertama itu ada koherensi struktural. Koherensi struktural berpijak pada di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Suatu jenis koherensi yang merujuk pada aliran cerita. Ketika cerita membingungkan, ketika satu bagian tidak tersambung dengan bagian berikutnya, atau ketika alurnya tidak jelas, maka cerita itu kekurangan koherensi struktural. Yang kedua, koherensi material. Merujuk pada tingkat koherensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Jenis koherensi yang merujuk pada koherensi antara satu cerita dan cerita lainnya yang berkaitan. Jika semua cerita kecuali satu menyatakan masalah bahwa seorang teman telah memberikan informasi yang keliru sehingga menimbulkan situasi yang memalukan bagi yang seorangnya lagi, dan cenderung tidak akan mempercayai satu cerita yang berbeda sendiri tersebut. Anda akan percaya bahwa cerita yang berbeda ini kekurangan koherensi material. Yang ketiga, ada koherensi karakterologis, merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter dalam cerita. Jenis koherensi yang merujuk pada dapat dipercayainya karakter-karakter dalam cerita. Kemudian, fidelity. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita. Fisher menyatakan bahwa ketiga elemen-elemen tersebut merepresentasikan pernyataan-pernyataan akurat mengenai realitas sosial. Elemen tersebut memiliki kebenaran. Fisher menyatakan bahwa ketika naratif memiliki kebenaran adalah reliabilitas dari sebuah cerita. Jadi yang dimaksud dengan tadi kredibilitas dan juga reliabilitas itu adalah kebenaran dari sebuah cerita. Nah, kemudian dari fidelity itu ada namanya logika dan good reason. Jadi logika dari good reason berhubungan dengan ide Fisher, dan ketetapan adalah metode utama yang ia kemukakan untuk menilai ketetapan naratif. Adalah logika pertimbangan yang sehat. Karena itu, logika bagi paradigma naratif membuat seseorang mampu menilai harga atau nilai dari sebuah cerita. Logika dari pertimbangan yang sehat seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Nah, seperti yang diprediksikan oleh paradigma naratif, logika pada paradigma naratif membuat seorang mampu menilai harga atau nilai dari cerita. Cerita yang dikisahkan dengan baik terdiri dari rasionalitas naratif atau memenuhi kriteria koherensi dan kebenaran. Akan lebih menggugah bagi pembaca dibandingkan dengan kesaksian dari para ahli yang menyangkal akurasi faktual di dalam naratif itu. Oke teman-teman, ini kita akan masuk ke contoh kasus. Jadi kita akan menganalisa contoh kasusnya melalui asumsi-asumsi paradigma naratif tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, paradigma asumsi yang pertama adalah manusia bersifat pencerita. Nah, jadi kasusnya gini. Ada artis lah, kita ambil contoh kasusnya artisnya biar umum gitu, biar semua orang tahu juga. Jadi artis bernama Daus Mini. Nah, dia kan bercerai nih sama istrinya, namanya Rahandini. Nah, jadi Daus ini tuh bercerita bahwa sebenarnya si Rahandini ini tuh tidak pernah menikah secara sah, dan Rahandini tidak memiliki hak untuk mengatur dirinya. Kemudian cerita dari Rahandini itu justru berbeda. Dia tuh kebalikan dari ceritanya Daus, dan Rahandini ini tuh pengen bercerai. Ceritanya dia ingin cerai karena ada wanita lain dalam hidup si Daus Mini. Jadi dua cerita yang berbeda dari dua orang ini, karena memang basically manusia itu memang bersifat pencerita. Oke, analisa dari asumsi yang kedua adalah, yang kedua ini kan keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan-alasan atau penilaian yang baik. Nah, jadi ketika kita membaca cerita-cerita yang berlawanan dari si Daus Mini dan Rahandini, tentu kita akan memilih yang kita anggap benar. Nah, setiap individu tentu akan mempercayai dan membenarkan cerita yang berbeda-beda. Hal itu tergantung oleh logika naratif setiap individu. Jadi bagi mereka itu yang benar yang mana itu tergantung kita sebagai pendengarnya. Kemudian yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter.
Nah, dalam konteks ini, contoh kasusnya masih tetap sama si Dausmini dan Rahandini ya. Tapi di sini tuh kita bisa menilai dari cerita antara Dausmini dan Rahandini, kita bisa menilai kebenaran ceritanya mereka itu melalui karakter mereka. Ketika kita menyoroti si Dausmini yang suka bermain perempuan, kita dapat melihat bahwa cerita yang diutarakan oleh si Rahandini bisa jadi benar. Tapi ketika kita melihat biografi Rahandini yang mau saja menikah dengan Daus, walaupun Rahandini memiliki wajah yang rupawan, bisa saja si Dausmini mengenai Rahandini hanya mau menikah dengannya karena ingin menjadi populer seperti dirinya. Nah, itu bisa kita anggap juga cerita yang benar. Tergantung kita sendiri menilainya dari segi yang mana. Oke, yang keempat, berdasarkan asumsi yang keempat, yaitu rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Nah, jadi kan dalam asumsi ini tuh kan menyatakan orang-orang percaya pada cerita sejauh cerita itu tampak konsisten secara internal dan jujur. Nah, jadi dalam studi kasusnya ini, yaitu perceraiannya si Dausmini dan Rahandini, kita dapat melihat apakah cerita yang diberikan konsistensi dengan perbuatan atau tidak. Jika kita lihat dari ceritanya si Dausmini yang mengatakan bahwa sebenarnya ia dan Rahandini tidak menikah secara sah, cerita tersebut mungkin dapat dipercaya oleh masyarakat karena Rahandini tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah menikah secara sah. Jadi di empat ini tuh kan ya memang sih bukti lah ya untuk kita semakin konsisten dan percaya pada cerita di sana. Oke, kemudian asumsi yang kelima itu kan bunyinya kita mengalami dunia yang dipenuhi oleh cerita dan kita harus memilih di antara semuanya itu. Nah, contoh kasusnya si perceraiannya si Dausmini dan Rahandini, tentu kita mendapatkan banyak cerita-cerita yang dipaparkan, baik itu oleh Daus ataupun oleh Rahandini. Dari cerita-cerita yang kita terima itu, pada akhirnya kita harus memilih satu cerita yang akan kita percayai dan kita anggap benar. Ketika kita sudah memutuskan, keputusan kita akan mempengaruhi sikap dan cara pandang kita mengenai kasus tersebut. Jadi itu tadi contoh kasusnya. Contoh analisa kasusnya dari perceraian Dausmini dan Rahandini dalam asumsi paradigma naratif yang telah dinyatakan oleh Visser. Jadi begitu guys. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Stay safe and thank you all.